Gibu apa tuh? Gibu bareng Meris dan Rere. Meris, Sekar. Kenapa manis? Kuliah tuh udah 1 semester loh. Mm-mm. Kamu makin paham apa makin ngangong-ngangong nih? Kamu nih, aku yang makin ngangong-ngangong. Apalagi nih, aku tuh belajar K3. Aku kan suka sama K3 nih, kepo banget sama K3. Tetep aja nggak paham. Terus nyoba-nyoba nih belajar ilmu gizi. Tetep aja nggak paham. Kalau kamu apa, Kar? Dengar sama papa nih. Aku maunya sih gizi, Riz. Kan Asik. maunya ya. Yang Iya. pasti kalau ilmu gizi tuh biasanya sih kamu aja kita rawat, apalagi anak-anak kita. Aduh. Memang sih ya, semester 1 kan fasenya kita beradaptasi. Mm-mm. Apalagi kita tuh maba loh, Riz. Kita tuh harus banyak memperoleh informasi tentang kesmas. Iya juga ya. Tapi ini ya, ngomongin soal kesehatan masyarakat. Nah, kita ada nih teman kita yang sama-sama lulusan kesehatan masyarakat. Langsung saja kita panggil Mas Ilham. Nah, jadi Mas Ilham ini adalah lulusan dari IIK Strada Kediri, angkatan tahun 2018-2019. Saat ini beliau bekerja di salah satu rumah sakit yang ada di Lawang. Halo Mas Ilham. Halo. Nah, ngomongin soal kesehatan masyarakat nih Mas. Gimana sih kesehatan masyarakat itu dan prospek kerjanya itu gimana Mas? Kesehatan masyarakat ya, atau mungkin bisa dibilang kesmas ya. Kesmas sendiri itu banyak sih peminatannya, mungkin sekitar 8 kalau tidak salah ya. Yang pertama ada AKK atau administrasi kebijakan kesehatan. Kedua itu ada promkes, promosi kesehatan. Yang ketiga itu ada epidemiologi, Biostat, keseling atau kesehatan lingkungan, K3 atau kesehatan keselamatan kerja ya. Terus ada apa lagi ya? Setelah K3 itu Kesehatan ada lingkungan. kesehatan ibu dan anak gitu ya. Iya. Ya. Nah, kalau untuk masalah prospek kerjanya itu luas sekali untuk kesmas ya. Tidak menjerumus di kayak kalau di bidang kesehatan atau mungkin di bidang yang lain ya. Jadi luas sekali. Contoh simpel itu adalah di K3. Mungkin ada yang berminat dari K3 nih. Aku Oh, pengen K3 banget ya. jadi K3. K3 sendiri itu prospek kerjanya banyak. Ada yang bisa di rumah sakit, ya, bisa di puskesmas mungkin, atau mungkin di pabrik-pabrik, atau mungkin di proyek-proyek. Itu untuk K3 sendiri. Dan mungkin prospek kerja yang lain untuk peminatan yang lain juga terbilang sangat luas sekali ya. Dan juga mungkin untuk kesehatan masyarakat lebih mempelajari banyak hal. Wow, kita akan belajar banyak hal di kesehatan masyarakat. Tapi aku nih ada satu nih Mas yang bikin aku makin cari tahu nggak sih Kar ya? Iya, benar banget. Tadi di dari 8 itu ada promosi kesehatan. Itu gimana ya Mas ya promosi kesehatan itu sebenarnya? Promosi kesehatan sendiri itu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan. Untuk upaya kesehatan itu kan banyak, ada 4 gitu ya. Nah, promosi kesehatan sendiri itu meliputi cuman preventif sama preventif. Oke. Promotif sama preventif ya. Nah, promosi kesehatan sendiri itu lebih ke pencegahan aja sama untuk pengubahan sikap individu atau masyarakat tertentu. Oh gitu. Berarti kayak lebih ke pencegahannya ya Mas ya? Pencegahannya. Oke. Dan mungkin ada yang berminat ke promos nih. Kayaknya mau belok kalau lihat belok. asiknya kayak Mundur gitu. nih nanti kita nih. Kayaknya seru sih promosi kesehatan. Nah. Aku jadi lebih kepo lagi. Kamu ada nggak sih Kar kayak gitu? Mungkin kalau misalnya ada masalah-masalah gitu ya Mas di daerah lingkungannya Lawang itu, ada nggak sih Mas kayak masalah kesehatan yang menonjol gitu Mas? Mungkin ada yang sering ditemukan gitu di sana. Kalau masalah kesehatan sekarang yang paling sering ditemukan itu bisa dibilang stunting ya. Mungkin ada yang tahu stunting? Tahu dong Mas, Tahu. kekurangan gizi. Kekurangan gizi. Atau mungkin bisa disebut cebol atau pendek. Ah ya. Oh, cebol. Nah, fungsi promkes sendiri itu kalau di stunting, untuk di masalah stunting sendiri itu banyak sekali fungsinya. Contoh kalau saya di rumah sakit ya, fungsi promkesnya sendiri itu untuk pencegahan stunting. Nah, bagaimana para promkes itu
membuat sebuah kayak organisasi atau mungkin sebuah program untuk cara menurunkan prevalensi stunting itu sendiri. Untuk Pramkas sendiri mungkin kendalanya dalam pekerjaan untuk stunting itu sendiri itu ya banyak juga sih ya. Kadang itu kalau kita memberitahu untuk keluarga-keluarga itu sendiri, ibu kalau bisa makannya yang sehat-sehat, itu kalau keluarganya mampu, kalau keluarganya nggak mampu bagaimana? Nah, Iya. kita harus berpikir berpendapat seperti itu. Yang paling banyak masalah di sana kan stunting ya, itu kan juga jadi masalah nasional juga. Oke, oke. Berarti kalau di promosi kesehatan ini kita harus ada yang namanya pendekatan ya Mas ya berarti ya. Lebih ke situ ya. Terus kalau dilihat-lihat nih Mas, sebenarnya kontribusi dari promosi kesehatan ini apa ya Mas ya? Kalau di rumah sakit di salah satu rumah sakit di Lawang itu apa ya? Kalau boleh tahu. Kalau apa ya kontribusi Pramkas ya, kalau dilihat dari upaya kesehatannya itu adalah preventif sama promotif. Itu sudah yang paling ujung sendiri. Berarti Pramkas maju yang paling duluan. Oke. Kan kayak gitu. Garda terdepan nih. Gak ada terdepan. Iya, garda terdepan. Contoh kalau program-program yang seperti apa ya, kita promosi ke sebuah di rumah sakit, itu kalau ada pasien stunting kita kan pasti rawat dan pemberian gizi baiknya itu bagaimana, kita edukasi keluarga pasien itu bagaimana, terus program-program yang lain seperti kayak pemberian vitamin A, vitamin C, vitamin dan lain-lainnya itu kita harus berjalan untuk pencegahan itu semua. Tapi kalau kasus di Lawang sendiri cukup terbilang lumayan banyak ya untuk kasus stuntingnya. Oh gitu. Sebenarnya kita masih bingung ya Mas ya. Kalau di promosi kesehatan ini nanti apakah hanya berdiri sendiri atau mungkin ada kerjasama nih Mas dengan pihak-pihak lainnya gitu. Kalau kerjasama sih pasti kerjasama ya. Kalau kerjasama ke pihak yang lain seperti contoh kalau masalah stunting sendiri itu kerjasamanya kita pasti terutama dengan dokter spesialis anak. Oke. Ya, karena berhubungan dengan anak ya. Anak Iya. iya. Yang kedua kita bekerjasamanya dengan manajemen. Nah, manajemen itu sendiri ada lulusan kesmas juga seharusnya, yaitu dari administrasi kebijakan kesehatan atau AKK sendiri yang mengurusi manajemen. Kalau untuk masalah koordinasi susah payahnya sih ya mungkin kalau kita beda pendapat aja sih, tapi itu adalah yang wajar. Iya, sering terjadi ya Mas ya. Berarti di promosi kesehatan ini lebih kayak lihat dulu ya Mas ya. Kita promosinya misal ke stunting, berarti kerjasamanya nanti dengan dokter anak gitu ya Mas ya. Iya. Lebih dilihatnya seperti itu. Dan tidak hanya sih dengan dokter anak sih, lebih tepatnya banyak pekerjaan di rumah sakit itu contoh sama bagian gizi, mungkin ada yang masuk gizi tadi ya. Saya mas mau gizi banget ini. Makanan kurang gizi mungkin. Wah, kelebihan mungkin. Waduh. Nah contoh kita konfirmasi ke dokter spesialis anaknya, konfirmasi ke bagian ahli gizinya, terus konfirmasi ke bagian contoh kalau di rumah sakit itu mungkin ada editornya atau mungkin bagian yang suka edit posternya dan lain kayak gitu. Oh, ada editor. Kalau kita bekerja sendiri ya kita nggak bisa lah, Oh, terlalu susah kalau kita bekerja sendiri. oh gitu. Berarti di promosi kesehatan ini nih kayak lebih gimana ya? Kayak selebnya kesehatan gitu ya Mas ya. Kayak lebih ngepromosiin Bisa dibilang pentingnya iya. kesehatan. Bisa dibilang begitu karena kita bagian pencegahannya. Hmm. Kayak gitu, bukan pengobatannya. Tapi sebelum diobati kita harus mencegah terlebih dahulu. Oke, jadi buat kamu yang masih ada nih bakat-bakat, mungkin jadi selebgram tapi mau arahnya ke kesehatan, bisa nih nyoba di promosi kesehatan. Kalau dari Sekar gimana? Mungkin ada nggak sih mas kayak tindakan atau tantangan gitu mas untuk menghadapi masalah-masalah yang tadi seperti stunting itu mas? Tantangan ya, Mungkin lebih kayak ada nggak upaya edukasi atau pengawasan gitu mas? Mungkin. kalau edukasi itu pasti ya. Ya. Nah,
untuk pengawasan kalau di rumah sakit itu terbilang eh, bisa, tapi dalam jangka pendek saja. Kalau jangka panjang itu ya setara dengan puskesmas. Nah, bedanya di situ. Kalau seumpama kalau tantangan dan lain-lain bagaimana cara kita mempromosikan kesehatan ya tergantung daerah sih. Iya. Daerahnya itu bagaimana, mau menerima kita bagaimana, terus mau kita ajak sharing atau kerjasama untuk masalah A atau B atau C itu bagaimana, kan tergantung daerah masing-masing. Ada daerah yang keras, ada daerah yang mudah menerima, ada daerah yang mudah nerima tapi nggak mau nyambung kan kayak gitu. Banyak hal, banyak faktor. Oke. Aku jadi khawatir nih Mas sebenarnya ya. Berarti selama kita kuliah ini harus lebih tahu lagi ya Mas ya sama karakter dari masyarakat itu sendiri. Benar nggak sih Mas? Kalau masalah itu ya mungkin banyak orang yang bilang gambaran dunia kuliah berbeda dengan gambaran dunia kerja. Betul Itu banget. emang iya, Wow. hampir 60-80% itu memang berbeda sekali. Emang kita ada ilmu dasar di kuliah, tapi bagaimana kita mengembangkan ilmu dasar itu untuk ke masyarakat itu bagaimana? Kalau selama kita stagnan di ilmu dasar itu, kita tidak mau mencari tahu, kita diam saja seperti patung, kita nggak mau mencari informasi, kita nggak akan berkembang di masyarakat. Dan apalagi kalau promosi kesehatan sendiri itu berhubungan dengan rata-rata masyarakat, ya kan? Nah, bagaimana lulusan Komkes atau lulusan kesehatan masyarakat itu untuk masyarakatnya itu bisa berubah atau bisa merubah individual masing-masing masyarakat itu sendiri. Kalau nggak berubah ya sama saja kan kayak gitu. Iya ya. Oh, kalau bisa berarti bukan hanya masyarakatnya aja yang harus berubah, tapi cara kita untuk lebih dikenal lebih dekat itu juga penting berarti Iya. ya Mas ya. Setiap perubahan zaman kan pasti banyak metode-metode baru kan ya. Iya. Jadi kalau saran dari saya ya mungkin ngurusin kesehatan masyarakat itu harus mencari informasi lebih dalam dan lebih update lagi. Oh, jadi kita harus lebih dalam, lebih update karena kita anak muda. Nah, kalau berarti gini Mas, yang masih menjadi pertanyaan dasar kita ini kan masih mahasiswa baru ya Mas ya, masih belajar yang namanya pengantar. Ada pengantar ilmu kependudukan, pengantar banyak intinya ya, pengantar lah intinya mata kuliahnya gitu. Ada nggak sih Mas hubungan dari mata kuliah dan kegiatan di kampus yang berhubungan dengan kesehatan masyarakat ini di profesi promosi kesehatan ini? Banyak sekali. Banyak. Iya. Bisa nggak Mas jelasin satu aja? Contoh sebenarnya, kalau kalian pasti kan ada yang tadi sebutnya tadi masalah penduduk ya. Iya. Nah, kalau pasti kan masalah sosial budayanya. Nah, itu ada di ciri Komkesnya itu sosial budaya. Kita harus mengetahui sosial budaya itu bagaimana. Nah, kita masukkan ke Komkesnya. Nah, bagaimana cara kita mempromosikan kesehatan itu agar suatu daerah, suatu masyarakat itu bisa berubah karena apa yang kita sajikan ke mereka. Contoh simpel dari stunting yang tadi itu ya, stunting sendiri itu kan kebanyakan edukasinya kan kurang ke ibu-ibu yang apa ya punya anak yang sekiranya gizinya tidak terpenuhi ya. Bagaimana cara Promkes itu apa ya dapat memenuhi gizi itu agar memahamkan ibu-ibu itu dapat betapa pentingnya gizinya anaknya itu sendiri. Nah, kita melihat dari contoh ekonominya ibu-ibu bagaimana, itu kan juga ada mempengaruhinya di Promkes, di materi Promkes juga ada ekonominya bagaimana, sosialnya bagaimana, individualnya bagaimana kan kayak gitu. Cuman kalau di apa ya digabungkan antara teori dengan prakteknya atau mungkin praktek di lapangan, mungkin kita harus lebih update saja. Kalau soal masalah mbak-mbaknya ya itu pengen apa ya
menyelaraskan antara kuliahnya sama dunia nyata itu mungkin juga banyak. Gitu ya. Kalau kalau ini ada sih Mas satu pertanyaan yang mungkin sih kita bingungkan Bingungkan. lagi. Bingungkan lagi. Ini kita kan masih mahasiswa Ini baru kita ya Mas. kebingungan ini, Mas. Iya Mas. Banyak banget ini. Ada nggak sih Mas kegiatan di kampus yang mungkin pernah Mas ikuti gitu yang berhubungan sama kesehatan masyarakat dan mungkin bisa nih kita coba nanti di kuliah nanti gitu. Rekomendasi ceritanya ini, Iya, Meris. rekomendasi. Kita di kampus ya. Iya. Atau mungkin kayak apa ya? Kayak kalau di sekolah tuh ekskul ya. Kalau di Ekskul, kampus iya. tuh apa sih namanya? Namanya Kegiatan UKM. UKM. Iya, betul. Kalau pribadi saya sendiri itu nggak terlalu ikut UKM gitu ya. Saya lebih suka ke teori dan itu bisa saya praktekkan ke masyarakat langsung. Oh. mungkin organisasi gitu ya, Mas. Kalau organisasi mungkin dibilang organisasi sih bukan organisasi ya. Karena di kampus dulu itu saya emang anaknya pendiam ya. Pendiam dan juga nggak suka ikut organisasi. Mungkin lebih tepatnya sih kalau pengalaman-pengalaman seperti itu kayak pengalaman pribadi saja. Nah, contoh simpel di desa saya itu dulu itu tepat ya tepatnya hampir dibilang pelosok-pelosok banget ya. Mungkin yang saya dapat dari kesehatan masyarakat dulu itu masalah kebersihan saja. Contoh apa ya, kayak penggunaan WC. Oh, toilet. Toilet. Nah, mungkin saya bisa mengimplementasikan ke masyarakat. Itu contoh saya dulu waktu itu ikut di masjid ya, Hmm. mengajukan coba kita bangun toilet umum di sini karena kondisi beberapa rumah di sini toiletnya kurang dan alhamdulillah sudah terrealisasi. Wow. Tapi ya itu perlu apa ya mungkin perjuangannya cukup lumayan banyak di desa itu dulu itu. Berarti kegiatan kalau aku dapat nih ya dari Mas Ilham nih ya kan ya. Berarti di kesehatan masyarakat ini nggak cuma kita realisasikan di dalam kampus aja, bisa kita realisasikan di luar kampus dan bisa aktif di organisasi di luar kampus juga. Selain itu juga faktanya banyak yang bilang kalau ternyata kesehatan masyarakat ini tempatnya anak-anak ekstrovert. Ternyata nyatanya Mas Ilham yang ternyata Introvert ini. iya, ternyata bisa lulus dan pernah bekerja di promosi Promosi kesehatan. Gitu. Gimana nih? Mungkin tadi sudah termasuk pengalaman-pengalaman yang tidak terlupakan ya, Mas. Mungkin ada nggak sih pengalaman yang tidak terlupakan tapi yang buruk gitu, Mas? Mungkin yang kayak sedih-sedih gitu, Mas. Oh, banyak. Ya, mungkin bisa ceritakan nih, Mas. Ada apa ini? Ada apa ini? Seperti tadi mungkin kayak waktu promosi ke kampung-kampung atau desa-desa, ada yang nggak mau menerima atau ada yang menerima tapi nggak direalisasikan gitu mungkin, Mas. Kalau pengalaman saya masalah promkes sendiri itu nggak dihiraukan sama masyarakat sendiri itu juga banyak ya. Sakit nggak, Mas? Dibilang sakit ya sebenarnya sakit ya. Oh gitu ya? Roasting gitu nanti kita. Dihiraukan tapi nggak dilakukan oleh masyarakat itu banyak kan kayak gitu. Kalau pengalaman-pengalaman kayak gitu itu sudah wajar ya bagi prokes ya. Tapi bagaimana cara kita untuk mengembangkan itu lagi? Nah, kita nggak boleh menyerah kalau sudah kayak gitu. Kita harus memberikan metode yang lain agar mereka bisa menerima kan kayak gitu. Kalau pengalaman buruknya ya cuma itu saja sih dan juga mungkin ya pengalaman buruk yang lebih buruk lagi tekor ya sebenarnya. Tekor. Seperti apa tuh, Mas, Iya. tekornya itu, Mas? Tekornya ini tekor dalam arti apa ya di? Iya, ini Teman-teman apa kita ini masih bingung. Tekor Kalau ini dulu mungkin ya waktu saya kuliah atau mungkin masih itu dulu pernah tekor ya mungkin tekor untuk membiayai desa. oh iya iya. Contoh kalau kalian mungkin semester 78 mungkin kan ada KKN nanti. Iya, Iya KKN. betul KKN. Biasanya sih ya wes itu ya kayak jadi promosi kesehatan itu kita harus berani mengeluarkan sesuatu apa nanti apa yang akan kita dapat pasti akan sepadan. Tapi kalau tidak sepadan berarti kita kurang doa ya. Sama usaha kita juga ya. Iya, Mas.
Berarti di promosi kesehatan ini yang selalu ditekankan sama Mas Ilham ini, kita harus lebih dekat nih sama masyarakat. Itu yang paling utama. Dan harus juga ya harus banyak-banyak tenaga ya kan, karena kalau mau dekat sama masyarakat ya butuh waktu dan juga butuh iya tekornya itu Bertahap tadi. gitu. Iya Harus bertahap tahapnya. banget ini. Nah, Mas Ilham ada nggak sih Mas pesan untuk teman-teman, terutama teman-teman kesehatan masyarakat, supaya nanti ada nih persiapan untuk terjun nanti di kesehatan masyarakat itu? Kalau pesan untuk kesehatan masyarakat ya, yang penting kalian suka dengan peminatan itu cukup lah. Nah, sukanya itu seperti apa? Fungsikan rasa suka kalian terhadap peminatan itu seperti bermain. Jadi kalau kalian bekerja nanti rasa pasti akan seperti bermain. Gitu. Untuk tekanan pasti nanti ada. Tekanan kanan kiri depan belakang itu pasti ada. Tapi kalau kalian sudah mulai suka dengan peminatan itu, pasti akan nanti menguasai peminatan itu. Kalau kalian sudah menguasai peminatan itu, malah akan meminimalisir tekanan kanan kiri itu tadi. Ya, kalau seumpama kalian nih suka sama prongkes ya, dalami itu prongkes. Tekanan-tekanan dari kanan kiri atas bawah itu nanti pasti akan bisa kalian minimalisir karena keinginan tahu, kebanyaktauan atas prongkes itu sendiri. Oke. Gimana nih? Ada gambaran? Ada banget sih. Ada. banget. Bisa nggak sih kalau misal nih ya di promosi kesehatan nanti kita lebih ke ininya gimana ya kalau ngomongnya, nanti kalau di prakteknya di KKN-nya nanti kita udah ada gambaran dari Mas Ilham bagaimana sosialnya masyarakat, bagaimana ekonomi dari masyarakat itu sendiri. Kalau mungkin dari Sekar gimana? Mungkin nanti kita kalau misalnya udah terjun ke dunia kerja mungkin ya, itu mungkin jangan hanya fokus ke satu titik aja, mungkin kita juga bisa mencari-cari informasi dari luar gitu. Terus apa-apa tuh jangan dipikir sepaneng gitu loh, Rek. Jadi jangan kayak terlalu mikir berat gitu. Panen nih apa ya Bu ya? Pusing, Masih pusing. bingung. Pusing guys, pusing. Mungkin lebih tepatnya seperti bingung ya. Iya, bingung. Karena saking banyaknya Iya. kesehatan masyarakat ini kayak yang tadi Mas Ilham katakan apa Mas? Kita bisa di mana-mana itu maksudnya gimana sih? Jadi kesehatan masyarakat itu bisa multitasking. Ya, Iya, multitasking guys multitasking. gitu ya, benar. Lebih dibilang pekerja multifungsi ya lebih tepatnya ya. Kita jadi multitasking nantinya di Multitasking, multi talent nanti kita ini. Iya. Jos. Memang kok calon idaman sekali. Tapi jangan ditutup dulu nih kan. Jangan Kenapa ditutup dulu nih karena kita ada nih beberapa kata-kata motivasi buat teman-teman yang masih mahasiswa baru nih kayak kita nih ya. Yang penting adalah selalu berusaha dan selalu sukai apa yang menjadi hobi kalian sesuai dengan peminatan kalian di kesehatan masyarakat nanti. Betul nggak? Betul banget. Nah, jangan ditutup dulu nih Kar, jangan ditutup dulu. Karena nantinya ada banyak banget informasi seputar peminatan kesehatan masyarakat di YouTube Offering Day Ilmu Kesehatan Masyarakat tahun 2022. Jadi selain kita yang membahas promosi kesehatan, nantinya juga akan ada pembahasan tentang K3. Terus apa lagi Kar? Ada Kespro nih, ada AKK juga, Gizi. Aduh, banyak banget pokoknya, Rek. Ada Kesling, ada banyak banget yang sama persis diceritakan sama Mas Ilham kalau kita bisa multitasking. Oke, gimana kan? Sudah sih dari aku. Kalau kamu sudah. Terima kasih banyak ya Mas Ilham Ya, sama-sama. untuk informasi yang menurut kita bikin kita jadi kayak Terbuka gitu, Mas. Iya, Tercerahkan bener kita banget. ini, Mas. ternyata promosi kesehatan itu nggak segampang itu juga ya, nggak cuma sekadar Juga ternyata. ngasih edukasi aja, tapi juga harus ada yang Prakteknya. pertama prakteknya, pendekatannya, dan juga harus banyak-banyak mungkin lebih pahami teori dari kesehatan masyarakat itu sendiri gitu. Mungkin penutup bisa. Sebelum kita penutup nih, Mas, mungkin kita nanti ada nih jargon bareng-bareng. Oke. Ngomongnya apa nih? Aku lupa nih. Babi Bu. Oh iya, acara kita ya. 1, 2, 3. Babi Bu apa tuh?
Giba-gibu bareng Meris, Rere, dan Mas Ilham. See you on next podcast. Dadah, Re.